Sektor kripto baru ini dapat terbang 70 kali lipat. Tonton video ini. Halo semua, hari ini kita akan santai membahas narasi ataupun sektor kripto baru namanya adalah DePIN. Jangan khawatir, saya akan menjelaskannya secara simpel kawan-kawan. Dan menurut saya ini merupakan bisnis nyata. Memang sangat berpeluang sekali untuk sukses pada saat bull market berikutnya. Daripada lama-lama, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan sektor ataupun narasi DePIN kawan-kawan. Jadi apa itu DePIN? Dalam bahasa Inggris, DePIN adalah Decentralized Physical Infrastructure. Nah, artinya apa dalam bahasa Indonesia? Artinya infrastruktur fisik yang terdesentralisasi kawan-kawan. Ingat di sini ada kata-kata infrastruktur fisik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas melalui analogi. Kita akan membahas DePIN versus bisnis biasa kawan-kawan. Kita lihat di sini kawan-kawan, bisnis biasa. Saya akan coba untuk membandingkan dua bisnis hotel kawan-kawan. Yang pertama di sini misalnya JW Marriott ya, di mana satu perusahaan besar menguasai beberapa infrastruktur fisik kawan-kawan. Misalnya seperti JW Marriott, dia memiliki banyak sekali gedung, misalnya gedung di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, dan sebagainya. Nah, ada juga yang namanya bisnis hotel DePIN kawan-kawan, ataupun bisnis hotel yang infrastrukturnya terdesentralisasi, sehingga secara definisi dia tidak memiliki aset kawan-kawan. Artinya di sini satu perusahaan tidak menguasai beberapa infrastruktur fisik ya, berbeda dengan biasa tadi kawan-kawan, di mana mereka memiliki banyak sekali aset infrastruktur fisik. Seperti misalnya apa kawan-kawan? Misalnya Oyo ya kawan-kawan. Misalnya di sini ada rumah Om Adrian, rumah Om Joseph, dan juga rumah Om Pramudia. Daripada saya ribet-ribet membuat hotel tinggi, mewah, dan sebagainya, lebih baik saya menggunakan infrastruktur rumah Om Adrian, rumah Om Joseph, dan rumah Om Pramudia untuk penginapan yang lebih murah dan juga lebih terjangkau, dan sebagainya kawan-kawan. Ini merupakan konsep dari DePIN kawan-kawan, di mana ada infrastruktur fisik yang terbagi ataupun terdesentralisasi kawan-kawan. Nah, sudah jelas kawan-kawan ada beberapa kelebihan dari DePIN dibandingkan dengan bisnis biasa. Yang pertama, harganya lebih murah, jauh sekali kita lihat yang namanya Airbnb, Oyo, berikutnya Red Doors, dan sebagainya. Berikutnya pilihan variasi yang banyak kawan-kawan. Berikutnya perkembangan yang sangat cepat, karena dia tidak perlu mengumpulkan modal. Berikutnya membeli gedung baru dan sebagainya, karena dia memanfaatkan infrastruktur yang ada yang dimiliki oleh semua rakyat di dunia. Berikutnya tentunya efisiensi kawan-kawan, dan juga DePIN ini dapat dipersatukan teknologinya dengan blockchain dan juga kripto, sehingga dia menimbulkan value yang lebih tinggi lagi kawan-kawan. Mengapa? Karena pertama terdesentralisasi, jadi tidak ada pihak yang mengaturnya. Berikutnya keamanan dan transparansinya tinggi kawan-kawan karena menggunakan blockchain. Berikutnya dia dapat mendapatkan insentif tertentu ataupun insentif khusus karena ada sistem tokenomics dari kripto tersebut. Nah, ada beberapa project kripto kawan-kawan yang menggunakan DePIN ini. Misalnya, ada beberapa coin legend sebetulnya yang pernah naik daun terkait dengan DePIN ini. Yang pertama adalah Helium ataupun kodenya HNT. Pasti kalian semua masih ingat koin ini kawan-kawan, di mana logikanya sama kawan-kawan, daripada provider besar seperti Indosat, Telkomsel membangun gedung-gedung tinggi yang besar di seluruh Indonesia, lebih baik perorangan di setiap komplek, di setiap pemukiman memiliki yang namanya router WiFi sendiri kawan-kawan. Jadi saya sebagai orang dapat memancarkan WiFi kawan-kawan. Misalnya di sini ada router WiFi Om Adrian, router WiFi Om Joseph, dan juga router WiFi Om Pramudia. Jadi kita tidak mengandalkan yang namanya tower-tower tinggi dan sebagainya, kita mengandalkan router WiFi dari tetangga kita, dari orang komplek kita, dan sebagainya. Berikutnya ada juga render kawan-kawan. Kalau tadi router WiFi, kalau render ini berhubungan dengan GPU kawan-kawan. Kita tahu yang namanya AI, Metaverse, Gaming, lama-kelamaan membutuhkan kekuatan komputasi yang tinggi kawan-kawan. Seperti 3D, berikutnya 4D, dan sebagainya. Itu membutuhkan yang namanya GPU yang tinggi kawan-kawan. Nah, dengan adanya render ini kita dapat menyewa GPU orang di seluruh dunia, misalnya di Amerika, di Rusia, dan sebagainya, untuk merender ataupun untuk memproses 3D ataupun 4D kita kawan-kawan. Jadi kalau Helium memiliki infrastruktur fisik router WiFi, berikutnya render ini memiliki infrastruktur fisik GPU kawan-kawan. Dan kita akan membahas banyak kripto lain dan menurut saya yang berpotensi untuk naik beratus-ratus kali lipat untuk bull market pada tahun berikutnya. Nah, di sini kalian dapat melihat kategori DePIN ini di CoinGecko, tinggal klik coingecko.com, berikutnya pilih kategori dan juga pilih yang DePIN-nya. Ada beberapa koin dan sebetulnya godfather ataupun koin tua dari DePIN ini adalah Filecoin ataupun Phil. Pasti kalian semua ingat kawan-kawan, berikutnya ada juga Theta, berikutnya Helium. Dan beberapa koin lain belum naik daun ataupun belum tertangkap narasi ini kawan-kawan. Jadi menurut saya potensinya masih sangat besar sekali. Nah, berikutnya saya juga akan membahas sektor yang sangat panas sekali kawan-kawan yang berhubungan dengan DePIN, yaitu adalah decentralized storage ataupun penyimpanan data kawan-kawan. Kita tahu kawan-kawan yang namanya Amazon misalnya,
dia memiliki penyimpanan data, tetapi centralized kawan-kawan ataupun terpusat ya. Jadi dia memiliki data storage ataupun dia memiliki gudang data pada beberapa tempat untuk menyimpan data kliennya. Namun ada konsep yang lebih baik lagi namanya adalah decentralized storage, di mana kita dapat menyimpan data pada orang di seluruh dunia kawan-kawan. Apakah project itu? Project itu ada dua. Yang pertama adalah Filecoin dan yang kedua adalah Arweave kawan-kawan. Tetapi untuk Filecoin sangat mirip sekali dengan Amazon Service, sedangkan untuk Arweave dia menggunakan logika dan juga matematika tertentu untuk memperoleh hal itu kawan-kawan. Jadi untuk saya pribadi, saya lebih menyukai yang namanya Arweave kawan-kawan karena lebih inovatif dan juga dia dapat menyimpan data secara terdesentralisasi kawan-kawan di seluruh dunia. Dan juga kawan-kawan, decentralized storage ini akan sangat panas sekali menurut saya. Mengapa? Karena data di blockchain layer 1 seperti Ethereum, Solana, itu perlu disimpan kawan-kawan. Ingat ya, jadi data tersebut perlu disimpan untuk mempertahankan keamanan dan juga desentralisasi mereka. Sehingga jikalau layer 1 seperti Ethereum, Solana, dan sebagainya menyimpan data di Amazon misalnya, ini merupakan suatu kegagalan kawan-kawan karena desentralisasi tetapi disimpan pada sesuatu yang sentralisasi. Jadi menurut saya untuk decentralized storage ini akan sangat naik daun karena semua layer 1, semua blockchain, semua di apps perlu menyimpan datanya pada decentralized storage kawan-kawan. Jadi pilihan saya jatuh kepada Arweave untuk koin pertama. Berikutnya untuk koin kedua di sini ada yang namanya Akas kawan-kawan. Jadi Akas ini mirip sekali dengan yang namanya Render yang kita bahas tadi ataupun RNDR, tetapi dia lebih berfokus kepada AI, berikutnya komputasi dan sebagainya. Kalau Render lebih berfokus kepada yang namanya grafik, 3D dan sebagainya kawan-kawan. Jadi kedua-duanya antara Akas dan juga Render sangat baik sekali dan sangat mirip sekali menurut saya. Selain mereka memegang narasi Depin ini, mereka juga memegang narasi AI, komputasi dan sebagainya. Jadi mereka ini cukup panas kawan-kawan. Dapat kita lihat di sini di mana pada 7 hari terakhir mereka naik cukup banyak ya, 18% dan juga 14%. Berikutnya yang panas juga adalah, kalau untuk Helium kawan-kawan saya belum terlalu tertarik. Berikutnya ada yang namanya Livepeer ataupun LPT. Livepeer ini seperti layaknya YouTube, tetapi terdesentralisasi kawan-kawan. Jadi untuk infrastruktur fisik dari Livepeer ataupun LPT sama kawan-kawan GPU, tetapi GPU ini akan mengubah format video menjadi format video yang dapat ditampilkan pada layar kita. Berikutnya ada Ocean Protocol. Ocean Protocol ini untuk menjual beli data secara terdesentralisasi kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini ada IoTX. IoTX ini berhubungan dengan IoT kawan-kawan ataupun Internet of Things. Nantinya sensor-sensor suhu misalnya ataupun smartwatch dapat digabungkan dan diperjualbelikan menggunakan Depin ini kawan-kawan. Berikutnya ada banyak lagi Storj. Storj ini mirip dengan Arweave. Berikutnya ada OXT ataupun Orchid Protocol. Nah, ada dua koin yang berhubungan dengan VPN ataupun privasi yang terkait dengan Depin ini. Misalnya ada OXT dan juga ada yang namanya Ator kawan-kawan. Nah, untuk Ator ini cukup menarik kawan-kawan karena dia memiliki device sendiri ataupun dia memiliki perangkat sendiri yang dapat ibaratnya melindungi privasi orang dalam berselancar di internet. Berikutnya ada streamer data juga cukup terkenal. Berikutnya ada Honey kawan-kawan. Honey ini ibaratnya Google Maps, tetapi dia terdesentralisasi secara Depin kawan-kawan. Nah itu kawan-kawan menurut saya beberapa token andalan saya. Yang pertama adalah Arweave, kedua adalah Render dan juga AKT kawan-kawan. Sekian dari si kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.